Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Jadi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu mencapai kesepakatan, sementara negosiasi melibatkan perundingan langsung antara pihak-pihak terlibat. Jika tidak ada penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi, arbitrase menjadi alternatif di mana sengketa diselesaikan oleh pihak ketiga yang bersifat mengikat. Yang kedua adalah penilaian risiko dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Beberapa risiko yang perlu dinilai meliputi: yang pertama dari risiko hukum, yang kedua risiko reputasi, ketiga finansial, keempat gangguan operasional, yang kelima karyawan, keenam konflik serikat pekerja, yang ketujuh kepatuhan peraturan, yang kelapan penggunaan informasi sensitif. Penilaian risiko dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam mengelola perselisihan dan pemutusan hubungan kerja, serta merencanakan strategi penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Beberapa metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja meliputi: yang pertama ada negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga ada arbitrase, yang keempat ada pengadilan, yang keenam ada pendekatan kolaboratif, yang kelima ada penyuluhan dan pelatihan. Hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah interaksi antara pekerja dan pemberi kerja dalam lingkungan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi ketika pekerja diakhiri oleh salah satu pihak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti restrukturisasi perusahaan, kinerja buruk, atau perubahan kebijakan. Proses PHK seharusnya mengikuti hukum ketenagakerjaan dan memperhatikan hak-hak pekerja yang terlibat. Risiko dalam hubungan kerja melibatkan sejumlah faktor, termasuk konflik interpersonal, ketidakpuasan kerja, PHK yang tidak sesuai aturan, dan yang terakhir gangguan operasional. Penting untuk pihak manajemen dan pekerja sama-sama bekerja untuk mengelola konflik, mendorong kepuasan kerja, dan jika diperlukan menjalankan pemutusan hubungan kerja secara etis dan sesuai aturan. Selanjutnya, masalah dan hambatan dalam hubungan kerja. Masalah dalam hubungan kerja dapat melibatkan ketidaksepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, seperti konflik kepentingan, kurangnya komunikasi, atau masalah keseimbangan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat menjadi masalah serius jika tidak dilakukan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan. Pelanggaran prosedur PHK, ketidakadilan, atau kurangnya dukungan bagi pekerja yang di PHK bisa menjadi sumber konflik dan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk menangani masalah ini dengan perhatian dan kebijaksanaan guna mengurangi potensi sengketa dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, hambatan dalam hubungan kerja dapat mencakup resistensi terhadap perubahan, kurangnya transparansi, dan ketidakjelasan mengenai ekspektasi. Ketika PHK menjadi perlu, perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek seperti komunikasi yang jelas, prosedur yang adil, serta memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Mengelola hambatan ini dengan bijaksana dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan kerja. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.